Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai analisis profitabilitas atau tentang rasio profitabilitas. Seperti kita pahami bahwa tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau profit, maka wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama bagi para analis atau investor. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh return yang memadai dibandingkan dengan resikonya. Beberapa pihak lebih suka menggunakan istilah rentabilitas untuk istilah kemampu labaan dibandingkan dengan profitabilitas. Jadi analisis profitabilitas ini biasa juga kita kenal dengan analisis rentabilitas ekonomis. Target pembelajaran kita yaitu memahami konsep profitabilitas, cara mengukur profitabilitas, mengetahui berbagai rasio keuangan yang berhubungan dengan profitabilitas, menganalisis profitabilitas perusahaan secara cermat, menyeleksi rasio profitabilitas yang diperlukan dalam analisis, mengetahui tujuan pengukuran return on investment, cara mengukur return on investment, mengetahui berbagai variasi pengukuran dengan return on investment, dan mampu menganalisis return on investment perusahaan dengan rumus yang sesuai. Kita mulai dari pengertian rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Seperti rasio-rasio lain yang sudah dibahas di materi sebelumnya, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha ataupun manajemen, tapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Beberapa tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas yaitu untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri, atau untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri, dan tujuan lainnya. Basis perhitungan profitabilitas ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu return on sales, return on investment, dan return on equity. Nah, video kali ini kita hanya membahas tentang tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan pendapatan atau penjualan, yaitu return on sales. Jadi video kali ini kita hanya membahas mengenai return on sales saja, di mana di dalam return on sales ada gross margin, operation margin, contribution margin, margin before interest and tax, EBITDA margin, pre-tax margin, dan profit margin. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai return on investment yang terdiri dari return on asset, return on total capital, dan return on equity. Tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan penggunaan aset, dan tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan modal sendiri atau equity. Baik, kita mulai, yaitu tentang return on sales. Return on sales atau laba atas penjualan adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas laba tertentu terhadap penjualan. Penjualan selalu digunakan sebagai penyebut. Orientasi perhitungan ini hanya pada laporan laba rugi secara umum. Rasio profitabilitas sangat mudah dipahami. Semakin tinggi profitabilitas, semakin baik bagi perusahaan. Walaupun tidak semua rasio profitabilitas digunakan sekaligus, kita akan membahas rasio profitabilitas ini satu persatu ya.
Kita mulai dengan gross margin. Gross margin atau gross profit margin merupakan rasio antara laba kotor dengan penjualan. Laba kotor merupakan indikator awal mengenai pencapaian laba perusahaan. Jarang sekali perusahaan gagal pada tingkat laba kotor. Apabila perusahaan mendapatkan laba kotor negatif, peluang untuk memperoleh laba usaha sudah tidak ada. Jadi apabila perusahaan gagal di laba kotor, maka secara fundamental bisnisnya bisa dinyatakan merugi. Kalaupun nantinya perusahaan memperoleh laba bersih, positif, hasil itu bisa karena pendapatan lain atau subsidi dalam kasus perusahaan-perusahaan BUMN tertentu. Kita lihat di sini rumus gross margin, yaitu gross profit atau pendapatan bersih dibagi dengan sales atau penjualan. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio, maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Sebagai catatan, rasio laba kotor hanya dapat ditemui pada perusahaan yang menjual produk. Perusahaan yang menjual produk atau dagang atau manufacturer mempunyai harga pokok penjualan atau HPP atau cost of goods sold. Laba kotor merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Oleh karena itu, kebanyakan perusahaan jasa tidak mempunyai laba kotor. Yang kedua adalah operating margin. Laba usaha atau operating profit atau operating income merupakan indikator perusahaan dalam mencapai laba dari bisnis utamanya. Laba usaha belum dipotong dengan beban keuangan atau interest atau bunga. Jadi laba usaha menunjukkan tingkat laba tanpa dipengaruhi oleh struktur modal, apakah lebih banyak utang atau modal sebagai sumber dananya. Lalu tidak dipengaruhi oleh keputusan investasi di surat berharga, marketable securities, atau laba dari afiliasi atau income from affiliate, dan tidak dipengaruhi oleh tingkat pajak. Pengertian laba usaha yang digunakan di sini adalah laba sesuai dengan laba usaha di laporan laba rugi. Analis tertentu seperti S&P memberikan definisi yang berbeda tentang operating income, yaitu laba operasi sebelum dikurangi depresiasi. Di sini kita menggunakan rumus untuk operating margin, yaitu operating profit atau EBIT. EBIT itu adalah earning before interest and tax dibagi dengan sales atau penjualan. Operating margin atau operating profit margin, semua jenis usaha dapat dihitung. Perusahaan dapat memperoleh tingkat gross margin yang sama, tetapi laba usaha berbeda karena cara berusahanya juga berbeda. Perusahaan kecil cenderung untuk efisien dalam beban usahanya. Laba usaha merupakan indikator fundamental pencapaian laba perusahaan. Laba usaha mencerminkan pencapaian laba sebelum dipengaruhi hal apapun, baik berupa bunga, pajak, ataupun pendapatan dan biaya lain-lain. Kemudian contribution margin. Margin kontribusi sering digunakan dalam analisis titik impas atau kita kenal dengan BEP, break even point. Sayangnya pada analisis laba yang bertumpu pada laporan keuangan ke pihak luar, analis akan kesulitan menemukan biaya variabelnya. Pada kasus khusus, kadang kita bisa menemukan harga pokok penjualan sama dengan biaya variabel, tetapi hal tersebut hanya terjadi pada perusahaan dagang. Pada jenis usaha lain tidak ditemui hal yang sama. Di sini kita menggunakan rumus untuk contribution margin adalah sales dikurang variable cost atau laba kotor dibagi dengan sales. Kadang-kadang analis membuat asumsi bahwa harga pokok penjualan sama dengan biaya variabel. Hal ini dilakukan pada kasus penyusunan laporan keuangan yang bersifat prediktif atau proyeksi atau pro forma. Laporan keuangan proyeksi perlu disusun untuk beberapa tujuan, misalnya untuk analis kredit, terutama kredit jangka panjang, untuk valuasi nilai perusahaan, atau untuk penyusun bisnis plan perusahaan. Kemudian margin before interest and tax. Margin before interest and tax atau EBIT margin mengukur margin sebelum pengaruh struktur modal dan pajak, tetapi setelah laba dari afiliasi. Kadang-kadang disebut dengan EBIT margin atau kependekan dari earning before interest and tax.
Semua laba dihitung baik yang berasal dari pendapatan utama atau dari anak perusahaan. Dengan demikian, pengertian labanya jauh lebih luas dibandingkan dengan laba usaha. Perhitungan EBIT-nya kita gunakan di sini adalah maksudnya perhitungan margin before interest and tax sama dengan EBIT dibagi dengan sales. EBIT sendiri adalah laba untuk semua pihak, yaitu laba bagi kreditor berupa bunga, laba untuk bagi pemerintah berupa pajak, maupun pemilik dengan menerima laba bersih sebagai bagian dari akhir usahanya. Istilah EBIT sering dipersepsikan sama dengan laba usaha atau laba operasi. Pada kasus tertentu bisa benar, pada kasus yang lain bisa salah. Laba usaha akan sama dengan EBIT ketika ditemui beberapa hal, yaitu tidak ada pendapatan lain-lain, tidak ada biaya lain-lain, dan tidak ada biaya bunga. Maka ketika ada hal-hal tersebut, maka laba usaha akan sama dengan EBIT. Kemudian EBITDA margin. Belakangan ini kita sering menemui perhitungan berbasis EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization, baik dalam analisis laporan keuangan maupun dalam valuasi perusahaan. Ide dasar dari EBITDA sendiri adalah perhitungan arus kas kasar atau crude cash flow yang mengabaikan unsur penyusutan. Berapapun umur aset tidak akan mempengaruhi EBITDA karena EBITDA dihitung sebelum penyusutan. Di sini rumusnya adalah EBITDA margin sama dengan EBITDA dibagi dengan sales. Rasio yang berbasis EBITDA semakin banyak dan pengukuran kredit EBITDA sebagai pembilang banyak digunakan. EBITDA biasanya dikaitkan dengan urusan utang, baik bunganya saja maupun bunga dengan pokoknya. Khusus rasio EBITDA yang berhubungan dengan utang dan bunga akan kita bahas secara khusus pada video berikutnya tentang solvensi. Pre-tax margin. Pre-tax margin atau laba sebelum pajak mengukur margin setelah pengaruh struktur modal dengan membebankan bunga tetapi sebelum pajak. Rumusnya pre-tax margin di sini earning before tax atau EBT dibagi dengan sales. Perhitungan pre-tax margin atau earning before tax terutama penting untuk mengetahui besarnya tingkat pajak efektif terhadap perusahaan. Besarnya pajak efektif dapat dihitung dengan rasio effective tax rate, yaitu income tax expense dibagi dengan earning before tax atau income tax expense dibagi dengan EBT. Yang terakhir adalah profit margin. Profit margin atau net profit margin atau laba bersih mengukur kemampuan perusahaan dalam rangka memberikan return kepada pemegang saham. Profit margin kita rumuskan sama dengan net income atau earning after tax dibagi dengan sales. Sebagai catatan, yang berhak atas laba bersih sebenarnya ada dua pihak ya. Seperti kita ketahui ada pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Berikut kita ilustrasikan perbandingan laba usaha dan laba bersih dua perusahaan semen pada tahun yang sama, yaitu PT Holcim dan PT Indosemen pada tahun 2002. Kita lihat di sini komponennya ada penjualan, beban pokok penjualan. Penjualan dikurangi beban pokok penjualan adalah laba kotor perusahaan. Laba kotor dikurangi beban usaha, laba bersih. Laba bersih ditambah atau dikurangi penghasilan dan beban lain-lain adalah laba sebelum pajak. Di sini kita coba hitung profitabilitasnya ya. Untuk gross profit margin adalah penjualan dibagi dengan laba kotor. Gross profit dibagi dengan sales. Di sini kita dapat angka 0,1%. Ya, 1832 dibagi dengan salesnya 1978.932, 1.978.932. Maka kita dapat gross profit marginnya 0,1%. Untuk Indosemen 32,9%, yaitu 1.299.916 dibagi dengan 3.948.283. Lalu untuk operating profit margin, yaitu operating profit dibagi dengan sales.
operating profit atau laba usaha dibagi dengan salesnya atau penjualannya. Untuk PT Holcim kita dapatkan angkanya minus 10,6%, yaitu didapat dari 210.728 minus 210.728 dibagi 1.978.932. Untuk Indosemen kita dapatkan 23,6%, ya, didapat dari 929.945 dibagi dengan 3.948.823. Sementara pre-tax marginnya, laba sebelum pajaknya, kita dapat untuk PT Holcim adalah 22,3%, sementara untuk Indosemen adalah 36,5%. Pre-tax margin, kita lihat lagi rumusnya adalah EBT earning before tax atau laba sebelum pajak dibagi dengan sales, ya. Laba sebelum pajak untuk Holcim adalah 441.126 dibagi dengan 1.978.932. Sementara untuk Indosemen kita dapat angka 36,5%, yaitu dari 1.441.027 rupiah dibagi dengan 3.948.283. Nah, dari ilustrasi perbandingan laba usaha dan laba bersih tersebut, kita lihat bahwa laba sebelum pajak PT Holcim cukup baik ya, karena memperoleh 22,3%, walaupun masih di bawah dari Indosemen ya. Indosemen dapat 36,5%. Akan tetapi kalau dilihat dari bagian gross profit masing-masing ya, baik Holcim maupun Indosemen, kita lihat bahwa gross profit margin dan operating profit margin menunjukkan bahwa ada faktor-faktor di luar usaha yang sangat signifikan sehingga mampu membuat laba sebelum pajak jauh di atas laba kotor maupun laba usaha. Kita lihat laba sebelum pajaknya untuk PT Holcim 22,3% ya. Naik jauh ya ketimbang gross profit marginnya yang cuma 0,1%. Di sini sangat penting. Jadi kita ketika melihat laba usaha ya atau laba kotor dan kita tidak langsung melihat pada endingnya atau pre-tax margin atau laba sebelum pajaknya. Tapi kita lihat di sini walaupun gross profit marginnya 0,1%, malah operating profit marginnya minus, tapi di laba sebelum pajaknya atau pre-tax marginnya itu cukup bagus untuk PT Holcim. Demikian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.